Halo semuanya, kami mahasiswa dari Prodi Jepang Universitas Indonesia ingin menjelaskan tentang awal kelas samurai. Yuk ditonton videonya, jangan di skip-skip ya. Pada awal zaman Heian di Jepang, status militer yang rendah tidak mempengaruhi pemikiran bagian lain di Jepang. Di wilayah luar, tanpa adanya kontrol efektif dari pemerintah pusat untuk memperkuat hukum, kejahatan yang dilakukan oleh para bandit membuat seni bela diri menjadi lebih penting, terutama ketika pergeseran antara keluarga yang mencari tanah dan kekuasaan telah terjadi. Dengan ini, tentara yang terlatih juga menjadi semakin penting. Anak-anak yang lebih muda dalam keluarga pun terdorong untuk memperbaiki kecakapan sebagai penunggang kuda, memanah, dan sebagai pahlawan yang pandai bermain pedang yang dikhususkan untuk bertarung. Pahlawan mengambil sumpah untuk memberikan kesetiaan kepada daimyo. Pada akhir abad ke-10, pemerintah pusat berada di bawah kendali Fujiwara telah meminta para pemimpin provinsi untuk mengirim pasukan untuk menghilangkan pemberontakan yang merebut kekuasaan di provinsi timur dan utara. Pada abad ke-11, keluarga Fujiwara meminta bantuan keluarga Minamoto di lembah Kanto untuk mengantar tentara menghapuskan pemberontakan oleh tentara kuil di sekitar Kyoto. Pada saat yang sama, di selatan dan barat, keluarga Taira telah menetapkan otoritas dan pelayanan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang lemah mengharapkan pasukan tentara memperkuat kuasanya. Dari sinilah munculnya kaum bushi atau samurai yang awal muncul peranannya di zaman kerajaan Heian. Golongan ini terus berkembang pesat sehingga mempengaruhi cara hidup rakyat Jepang hingga ke masa ini. Para samurai mengamalkan suatu kode etika kepahlawanan yang disebut Code of Bushido, di mana seorang pahlawan itu dididik tentang disiplin diri, kepahlawanan, kemanusiaan, pengorbanan, dan usaha. Samurai menggunakan berbagai senjata seperti busur dan panah, tombak, dan senjata utamanya yaitu pedang atau disebut katana. Katana adalah senjata mematikan yang paling populer, dan banyak daimyo yang menyimpan katana dari para samurai mereka, karena meyakini prajurit mereka akan terus menjaga mereka di kehidupan selanjutnya. Selain katana, samurai juga membawa pedang yang lebih pendek atau disebut okizashi. Pedang ini digunakan untuk mengambil kepala lawan mereka atau untuk seppuku, yaitu bunuh diri dengan cara merobek perut hingga usus terburai. Okizashi dikatakan lebih dekat ke jiwa samurai daripada katana. Samurai juga memiliki seperangkat baju besi yang sangat berbeda. Titik lemahnya berada pada ketiak, bagian dalam lutut, mata, dan selangkangan. Karena titik-titik ini terlalu sulit untuk armor dan mempertahankan mobilitas. Armor mereka bisa mencapai berat 5 hingga 25 kg loh. Dalam hal struktur sosial, samurai lebih rendah dari golongan bangsawan. Namun, satu hal yang terlihat jelas adalah para pemimpinan samurai terdiri dari bangsawan baik dari keluarga Taira ataupun Minamoto. Namun, di wilayah tertentu, kondisi tersebut semakin menurun dengan cepat. Ini terjadi karena efek perang saudara era Hogen pada tahun 1156 dan Heiji pada tahun 1159 hingga 1160 yang membuka jalan bagi samurai menembus pemerintah pusat. Pada akhir abad ke-11, keluarga Fujiwara tidak lagi menonjol. Saat itu Jepang menunjuk tentara atau perwira terpusat ke kedua keluarga yaitu Taira dan Minamoto. Kedua keluarga ini telah mengklaim kedaulatan mereka dari keluarga kekaisaran. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sangat pahit untuk keunggulan militer di Jepang. Meski pemerintahan Sekong diambil alih oleh Insei, Insei sendiri memiliki kekuatan penuh untuk membasmi Fujiwara. Taira yang memperoleh kekuatan sebagai penjaga kaisar, mengalahkan sekelompok biksu bersenjata dan memperkuat Insei untuk mendapatkan kekuasaan. Taira menjadi wakil kekuatan samurai dan membawa bangsawan ke dalam politik Jepang. Saat konflik terjadi pada 1156 Masehi antara kaisar yang terdahulu dengan Go Shirakawa, Taira no Kiyomori dan Minamoto no Yoritomo memihak Kaisar Go Shirakawa pada tahun 1127 hingga 1192 untuk menggulingkan kaisar terdahulu dan memperkuat dominasi suku samurai di ibu kota Nara. Lalu ada perselisihan antara keluarga Minamoto dan Taira. Taira no Kiyomori telah menggunakan Kaisar Go Shirakawa untuk menggulingkan keluarga Minamoto. Perjuangan yang pahit adalah ketika keluarga Taira mengalahkan keluarga Minamoto pada tahun 1160. Pada tahun yang sama juga,
Golongan yang didukung oleh keluarga Taira berhasil mengambil alih kekuasaan di kerajaan Heian. Taira no Kiyomori pada tahun 1118 hingga 1181 menyadari bahwa dia termasuk yang paling kuat di negara ini. Kaisar yang berasal dari klan Fujiwara tidak lagi berkuasa. Taira dan pengikutnya telah mengambil alih kerajaan. Bushi menganggap mereka sebagai pemimpin yang layak untuk memimpin. Ini karena mereka telah menunjukkan kemampuan mereka dalam pemerintah, pejuang, dan penjaga ketertiban umum. Mereka memandang rendah para bangsawan di istana saat mereka merasa diri mereka sendiri lebih unggul dari yang lain. Perkembangan orang Bushi merupakan faktor keberadaan dan penguatan. Kedudukan kaum Bushi ini mempunyai kesinambungan yang relatif dekat. Sekarang, meski masa kejayaan orang-orang Bushi sudah berakhir, tapi yang mendominasi administrasi di Jepang adalah cicit keturunan dari orang Bushi sendiri. Dimulai dengan keterlibatan Meiji, kepentingan dan pemerintahan baru mulai didominasi oleh samurai baru dari suku Satsumo dan Choshu. Pada tahun 1868, samurai dianggap sebagai ancaman bagi Jepang. Seorang daimyo terkadang tidak bisa mengendalikan samurainya. Antara tahun 1867 dan 1868, tim Lentera Kaisar mengalahkan pemberontak samurai menggunakan kekuatan militer yang dilatih dengan senjata dan pelatihan barat. Kemenangan ini membangkitkan pemimpin Jepang bahwa mereka harus mengubah sistem lamahan dengan sistem pemerintah baru pusat yang didukung oleh kaisar. Samurai sekarang tidak lagi berperan seperti dulu. Mengerjakan pekerjaannya menjadi tentara bagi kaisar karena sudah terbukti orang biasa pun bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik jika diberi pelatihan yang baik. Karena itu kerajaan mengambil langkah untuk menghilangkan posisi istimewa itu pada samurai di tahun 1870-an. Mereka tidak lagi diperbolehkan memakai pedang dan baju tentara mereka, tetapi mereka diberi uang untuk membuka usaha. Samurai sekarang seperti orang-orang biasa. Itulah penjelasan tentang awal kelas samurai. Berikut adalah referensi yang digunakan pada video.